Oke, kali ini kita akan balik ke sampel 1. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa batuan ini memiliki warna segar coklat kekuningan. Dan jika kita melihat lebih jelas, kita akan menemukan warna lapuk berupa abu-abu. Lalu dari ukuran butiran sendiri, saya dapat mengatakan ini merupakan pebble. Dan matriksnya sendiri, atau perekatnya, saya dapat katakan medium sand. Lalu pemilihannya sendiri well sorted. Dan porositasnya saya dapat katakan kurang lebih 5%. Dan dengan struktur masif. Dan dari sifatnya sendiri, saya dapat katakan sifat ini allochthonous. Dan berdasarkan pengamatan saya menemukan matriks berjumlah 50% dengan ukuran medium sand tadi, sedikit mood 10%, dan sisanya skeletal grain berjumlah 40%. Dan berdasarkan itu saya dapat mengelompokkan menggunakan tabel klasifikasi Embry-Clovan. Kita dapat melihat di awal ini, lalu karena kita memakai tabel ini karena ini merupakan allochthonous, dan karena grainnya pebble tadi, maka kita memilih ini dan kita menemukan bahwa batuan ini merupakan floatstone. Oke, kita beralih ke sampel 2. Kita dapat melihat ini nampak seperti koral yang menjadi batuan. Lalu warna segarnya saya dapat katakan memiliki warna abu-abu, lalu tidak memiliki warna lapuk yang terlihat jelas. Lalu grainnya sendiri saya dapat katakan ini merupakan pebble. Lalu matriksnya sendiri fine sand, dan pemilihannya moderately sorted dengan porositas 50%, dengan struktur masif dan sifat octotonous. Lalu berdasarkan pengamatan saya menemukan matriks 15%, mod 25%, dan sisanya skeletal grain. Lalu karena ini autotonus, berarti kita beralih ke tabel yang kanan dan ditemukan bahwa batuan ini merupakan bone stone. Oke, kali ini kita beralih ke batuan ketiga. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa batuan ini memiliki warna putih kekuningan dan tidak terlihat nampak warna lapuk yang jelas. Lalu ukuran butiran sendiri saya dapat katakan ini memiliki ukuran grain pebble dengan matriks medium sealed. Pemilihannya sendiri well sorted dengan porositas 10% dan struktur masif. Serta saya dapat katakan ini memiliki sifat allochthonous. Lalu berdasarkan pengamatan saya menemukan matriks 15% dengan ukuran medium sealed tadi, mata 20%, dan butiran skeletal grain 50%, serta non-skeletal grain 15%. Lalu karena ini allochthonous, jadi kita menggunakan tabel yang kiri, dan karena ini memiliki mood di dalamnya, maka kita menggunakan klasifikasi yang ini. Dan saya dapat katakan batuan ini merupakan packstone karena didominasi oleh grain dibandingkan oleh moodnya. Kita beralih ke sampel 4. Dengan warna segar kita dapat melihat dengan jelas coklat kekuningan. Dan jika kita melihat lebih jelas, kita dapat melihat warna lapuk berupa coklat. Lalu ukuran butiran sendiri, grainnya merupakan pebble, dan matriksnya saya dapat katakan quartz. Lalu pemilahannya sendiri moderately sorted dengan porositas 15% dan struktur masif. Dan sifatnya sendiri merupakan allochthonous. Lalu berdasarkan pengamatan saya menemukan matriks 25% dengan ukuran core shield sebagai perekat, mat 60%, dan sedikit dari skeletal grain 15%. Lalu sama seperti sebelumnya, karena ini merupakan allochthonous, jadi kita menggunakan tabel klasifikasi yang kiri, dan karena mengandung mat, kita menggunakan tabel klasifikasi yang ini. Lalu karena matnya lebih mendominasi dibandingkan grain, namun jumlah grainnya lebih besar daripada 10%, maka batuan ini saya katakan waxstone. Oke, kita beralih ke batuan selanjutnya. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa batuan ini dominasi oleh warna putih. Dengan grain, saya dapat katakan jika dilihat lebih jelas, merupakan granul dan matriksnya sealed. Lalu pemilihan sendiri well sorted, tidak memiliki porositas dan memiliki struktur masif. Lalu berdasarkan pengamatan saya tidak menemukan adanya matriks, mood, dan skeletal grain yang jelas, sehingga batuan ini didominasi oleh full non-skeletal grain, sehingga kita tidak dapat memasukkannya ke tabel klasifikasi manapun. Namun karena saya mengetahui batuan ini terdiri dari endapan karbonat, saya dapat mengatakan batuan ini memiliki nama calcite. Kita beralih ke batuan sampel 6, kita dapat melihat dengan jelas bahwa batuan ini dominasi oleh warna hitam, dan grainnya sendiri saya dapat katakan ini merupakan fine sand karena berukuran sangat kecil. Lalu matriksnya sendiri tidak ada karena grainnya sendiri sudah sangat kecil. Lalu pemilahannya sendiri merupakan well sorted dengan struktur masif.
Dan seperti yang tadi saya bilang, karena butirannya sangat kecil, maka saya mengatakan bahwa non-skeletal grain mendominasi dari batuan ini berjumlah 100%. Dan sehingga tidak dapat dimasukkan ke tabel klasifikasi manapun, namun karena saya tahu dari karakteristiknya yang berwarna hitam legam, ini merupakan batu bara atau coal yang terdiri dari endapan makhluk hidup yang sudah lama mati. Kita beralih ke batuan selanjutnya, kita dapat melihat bahwa batuan ini didominasi oleh warna coklat kemerahan dengan warna lapuk yang tidak terlalu jelas. Lalu ukuran butirannya sendiri merupakan fine cell dengan matriks yang tidak nampak jelas karena batuan grainnya sendiri sudah sangat kecil. Lalu pemilihannya sendiri well sorted dan porositas 5% dengan struktur masif. Lalu seperti yang saya katakan tadi, batuan ini dominasi full non-skeletal grain sehingga tidak dapat dimasukkan ke klasifikasi dari embry clovan tersebut. Namun karena saya tahu batuan ini dari karakteristiknya nampak seperti berasal dari endapan kalsedon, saya dapat mengatakan bahwa batuan ini memiliki nama chert. Oke, kita dapat melihat dengan jelas batuan ini dominasi warna krem dengan warna lapuk yang tidak dapat ditemukan. Lalu ukuran butiran sendiri saya dapat dikatakan merupakan pebble dan matriks yang tidak nampak jelas. Pemilihan sendiri moderately sorted dan dengan struktur kristalin. Lalu sama seperti batuan-batuan sebelumnya, batuan ini dominasi oleh full non-skeletal grain berjumlah 100%. Sehingga sama seperti ketiga batuan sebelumnya, batuan ini tidak dapat dimasukkan ke klasifikasi embry clovan. Lalu saya mengetahui bahwa batuan ini merupakan evaporite dari mineral gypsum.